disebut juga tidak boleh duduk berdua lelaki dengan perempuan tanpa ada orang lain, disebut dalam kitab ini. Dan di kitab ini si Raja Maharaja Aditya Warman tadi itu terletak di hulu Batanghari ya, dan tapak-tapak tuanya masih ada itu, candi-candinya masih ada. Aditya Warman. Kemudian dalam kitab ini juga menggambarkan bagaimana tradisi Betarak zaman dahulu. Betarak itu setelah lelaki beranjak dewasa, dia mesti untuk membuktikan kedewasannya itu pergi merantau atau pergi ke tempat sunyi. Jadi apa yang dipelajarinya dia mesti mengujinya. Jadi ada istilah falsafah mengatakan kalau di daerah hulu itu kayu tahan taki, batu tahan asa, ya, besi tahan sepuh, ilmu tahan uji. Kalau tidak tahan uji jangan masuk gelagap. Maka saya katakan tadi, bukan kata saya, tapi kata naskah tua, bahwasanya dahulu dari hulu-huluan itu, dari rawas, dari pasemah, dari pagar alam, itu menjadi hulu balang. Nanti tinggalannya ada di foto terakhir. Jadi bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Melayu kuno. Setiap naskah Incung, naskah Hulu, Renjang, ya, daerah Toba, cuman dialeknya yang berbeda. Dan pada naskah Incung yang ditulis pada media bambu ini tentang ratapan sastra mantra, ya. Dan tradisi dari naskah-naskah ini, isinya ini sekarang sering dinyanyikan, tale namanya, ditalekan. Kalau di daerah apa tuh tradisi tutur ya, tradisi lisan. Kalau sekarang ini di daerah Lembang ini kayak Batanghari 9. Jadi dia berevolusi, mungkin sebelumnya belum pakai gitar ya, zaman dahulunya ada musik pengiring lain atau sendiri dengan memukul apa yang ada sebagai musiknya. Jadi tradisi tutur ini sudah lama hidup itu. Dalam tradisi tutur ini mantra, ada yang menyebutkan mantra-mantra, ada yang menyebutkan kisah-kisah, termasuk kisah perjalanan. Nanti ada mantranya, ada tertulisnya. Jadi dalam naskah ini diceritakan seorang Indarjati ya, yang turun dari Gunung Berapi, turun ke bawah ke tempat Hiang, tanah atur bumi Hiang. Hiang itu sekarang ini ada kecamatan Hiang Tinggi namanya. Di Hiang Tinggi itu di daerah Kabupaten Kerinci menyimpan naskah aksara yang ditulis di atas gading gajah. Yang ditulis di atas gading gajah menceritakan kisah perjalanan Bujang Sagarigi melintas bukit, melintas dari daerah Serampas sampai ke pagar alam, turun ke Palembang dengan menunggang gading yang menunggang gajah bergading tunggal. Lalu pertanyaannya, apakah ini yang dikatakan Dapun Tahyang? Kita tidak bisa main cocokologi, sejarah bukan ilmu cocokologi, walau di ranah lain untuk sebagai data awal bisa. Pada naskah itu disebutkan naskah yang tertulis, lanjut deh, di atas ini masih mantra, di atas tanduk
Bujang Sagarigi menjadi raja-raja sungai. Bergelar, dia tidak meliput Sang Hyang di sini ya, bergelar Raja Jayanaga. Pada naskah tanduk yang disimpan di klan Datuk Sinarapi Putih. Ini tidak diterjemahkan oleh Farhufi saat itu. Jadi ada naskah Tambuk Rinci yang diterjemahkan oleh Farhufi yang sudah diapakan di internet sama Hawaii Edu. Namun tidak semuanya diserahkan, diperlihatkan pada Farhufi. Termasuk naskah ini, dan ada namanya Piagam Sekucu. Piagam Sekucu itu sambungan dari naskah Raja-Raja yang diteliti, yang ditranslate oleh Arkenas tahun 1992. Bagaimana turunan raja-raja Sumatera ini. Itu dalam tulisan Arab Melayu, cuman dalam Piagam Sekucu ditulis dalam tulisan aksara Incu. Kita perkirakan kalau dilihat dengan tigalan lain, karena tidak ada lagi karbon, itu tigalan abad ke-6. Dalam Piagam Sekucu ini silsilah raja-raja Sumatera, yang namanya kita tidak jumpai di prasasti di batu itu, karena nama-nama lokal. Contohnya Bujang Sagarigi tadi, ya ada Bujang Lambe. Ini nama-nama awam, belum ada Sang Hyang segala macam, belum ada. Sang ini, Puyang ini menurunkan ini, ya. Ada Bujang Besi. Nah, kalau di daerah apa nih, Tanjung Enim ini ada Puyang berbaju besi kan? Tak orang yang sama atau tidak, kita tidak bisa. Namun dalam naskah itu disebutkan itu. Kemudian itu salah satu bukti. Kalau kita kaji, kita urut secara dalam lagi, kita akan ketemu. Saya tidak menemukan satupun nama yang menulis Sriwijaya dalam naskah ini. Tapi saya bertanggung jawab setiap naskah ini menyebutkan perjalanan kisah ke bumi Paseban Palembang. Tetap bumi Paseban Palembang. Palembang. Apakah Palembang yang berada tempat kita berada saat ini atau Palembang yang lain? Belum tahu. Itu kita belum tahu. Karena kita tidak bisa memandang administratif saat ini dengan administratif saat itu. Kita memandang Jambi, kita memandang Sumatera Barat, tapi Sriwijaya saat itu belum ada administratif saat ini, belum ada. Jadi kita, pemikiran kita, logika kita sering terjebak melihat sejarah itu saat ini, saat kita berada sekarang. Kita tidak melihat di masa lalu. Nanti silakan tanya, biar membuka memori saya. Kemudian dalam naskah-naskah lanjutnya, dalam naskah-naskah ini stop sampai di sini. Ini manuskrip yang masih disimpan, dijadikan pusaka, ya, disucikan oleh masyarakat Kerinci. Jadi barangnya ada, ini gading gajah yang saya katakan tadi, itu panjang, sebenarnya panjang. Kalau translate-nya panjang, tidak hanya menyebutkan perjalanan Indarjati, ya, bagaimana bumi Hyang itu terbentuk, ya, bagaimana adanya Taman Tujuh, bagaimana Bujang Sagarigi menjadi raja-raja sungai, sang raja Jayanaga tadi disebutkan dalam itu. Dan ini peti ini menyimpan Al-Quran yang kulitnya dari sampulnya dari kulit rusa. Dan peti ini saya cari data-data lain, itu masih diproduksi di daerah Turki. Karena daerah pegunungan, hiasannya, ragam hiasnya, dia pakai kerang itu, kulit kerang kan, ditempel. Kalau pegunungan logika kita kan tak ada itu laut kerang itu. Ini kerang laut, berarti di bawah. Kemudian
kehidupan di zaman itu, ya, kehidupan bertandang itu sudah ada. Kehidupan bujang gadis bertandang, karena dalam kitab Undang-Undang dan Tanah tadi disebut apabila mereka naik tangga sebatang. Jadi rumah dulu tuh tangganya masih satu batang kayu, bukan tangga seperti sekarang kan. Menaik saat orang tuanya tidak ada, dia menaiki tangga sebatang itu, apabila ketahuan, dia akan didenda kaki empat itu kambing, ya, kaki empat beras 100. Kaki empatnya satu. Kaki empat satu. Jadi dendakannya ada tingkatan itu. Kambing, kalau dia kedapatan berbuat yang tidak bagus, ya zaman dulu itu sama seperti sama sekarang, orang selingkuh juga ada. Karena di kitab itu disebutkan kejadian itu. Perkawinan incest pun disebutkan dalam kitab itu. Jadi salah satu yang saya sebutkan tadi, ada satu kampung, tidak usah kita sebutkan. Yang satu memegang keris, yang satu memegang sarungnya. Kemudian saya cari hubungan, kenapa yang satu memegang keris, yang satu memegang sarungnya? Dijadikan pusaka. Akhirnya dicari dari cerita, ya, kemudian saya ketemu manuskripnya. Suatu saat pernah terjadi kejadian di mana dua kakak beradik laki-laki ini punya istri, yang kakaknya sibuk, baratnya apa? Sekarang ini bersikir lah, yang adiknya sukanya ilmu-ilmu mistis, bisa ngurus segala macam, ya. Jadi suatu ketika istri kakaknya ini jatuh, terkilir, ngadu sama suaminya. Kau urutlah sama adikku, kata suami tadi, suruh mengurut pada adiknya yang memang hobi, yang memang pintar ngurut. Saat ngurut itu, ya zaman dulu kan celana dalam tidak ada, mungkin orang pakai sarung, ya. Maka terjadilah peristiwa itu, kemudian dipisahkan, dibuang. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu, kehidupan pada masa itu, pada rakyat jelata, saya tidak mengatakan Sriwijaya sebagai di kerajaan saat itu atau kedatuan, karena saya tidak ahli di bidang itu. Saya berbicara, kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya itu, atau kata orang saya ceritakan lagi, saya rasa tidak benar itu. Jadi ini yang saya lakukan, yang saya penelitian, ya, dan saya mempertanggungjawabkannya. Dan di saat itu sudah ada seni pertunjukan, teater keliling kampung sudah ada, pakai ketawa. Namanya? Ketawa itu sama apa namanya, gong kecil itu, gong kecil, ya, kayak orang bikin pengumuman itu. Itu sudah ada pertunjukan keliling sebagai hiburan rakyat. Dan pakaian zaman itu, ya, itu pakaian India. Buktinya itu kain-kain India ini masih disimpan sebagai pusaka. Dan ini dal nama, dari India dal namanya. Maka saya berani mengatakan bahwasanya tentang hulu balang saat itu dari huluan, karena simpanan benda-bendanya masih disimpan. Setelah mereka pulang perang disimpan, dan ini tidak satu yang ditemukan di daerah huluan itu, banyak. Dal ini ada yang ini dilapisi dengan kulit badak, kulit gajah, memang dalamnya itu logam. Kemudian tradisi saat itu berkumpul. Apa yang mereka berkumpulkan di warung-warung kopi, ya? Itu ada tradisi minum kawa. Kawa kopi itu, ya? Ya, daun, tapi bukan kopi daun. Ini tempatnya nih. Ini dijadikan pusaka juga. Dan tradisi itu masih
kaji apakah kopi itu dari Arab, orang Arabika. Logika kita Arab itu tandus. Di mana mereka nanam kopi? Tapi mereka pedagang kopi. Kopinya dari mana? Kalau kita lihat buku Berbara Andaya, sejarah Sumatera. Di Sumatera sudah menanam kopi, tapi bukan yang diminum itu bukan biji. Yang mengenalkan cara minum biji tadi, ya para orang-orang Eropa itu. Kita minum daun yang dilayukan kayak teh kan. Seperti teh itu ya? Itu kita sebutkan kawa. Dan sekarang nutrisi itu masih hidup, masih ada, masih bisa kita jumpai. Dari daun kopi. Dari daun kopi. Di Sumatera ya, daun kawa. Daun kawa. Jadi kalau Arab, bahasa Arabnya kawa, kata kalau dalam Wikipedia itu kan kawa itu dari Arab. Kita sudah pakai kawa, sama kayak sistem pengairan. Di sistem pengairan kita itu dahulunya kita sudah mengenal sistem bercocok tanam padi, huma, kalau kami itu huma bahasa Melayu. Di padi ditanam di huma, lalu turun baru sistem pengairan. Dan pada saat zaman Sriwijaya itu sudah maju. Kita bisa lihat bukti-bukti kanal-kanal kuno yang ada di candi-candi. Setiap candi pasti punya kanal kuno. Kemudian saat itu ini taring harimau. Jadi hulu balang dulu itu memakai taring harimau itu diikat seperti itu sebagai perhiasan. Jadi penglima yang tertinggi, kenapa saya katakan hulu balang yang tertinggi? Karena disebutkan dalam itu, dalam manuskrip hulu balang memakai taring harimau. Dan saya jumpa benda. Ini mungkin di sini pertunjukan nantinya untuk apanya dibikin contoh seperti itu kan, kalung-kalungnya. Mungkin yang terakhir ya, kesimpulannya, bahasa yang digunakan bahasa Melayu itu sudah tua. Ya. Kemudian untuk kepentingan seni pertunjukan kita tidak bisa hanya sebatas diskusi seperti ini. Nanti mungkin panitia bisa melihat ciri khas Sriwijaya itu dalam geraknya seperti apa. Itu kan bisa dilihat di arca-arca. Kalau di Jawa itu kan ada tangannya seperti ini, apa artinya? Dalam masa Sriwijaya sudah maju seni pertunjukan itu. Bisa kita lihat di candi-candi itu, arca-arcanya itu. Ya. Kalau di hulu, gerakan tari itu tidak lepas dari hentakan kaki, karena tinggalan tradisi Neolitik itu masih hidup. Dia kakinya menghentak dimanapun benua, tinggalan Neolitik, Afrika, Indian Aztec, semuanya menghentak berputar mereka. Kalau di Sriwijaya, yang kalau tari-tari klasik kita bisa jumpai sekarang di Sriwijaya atau apa. Namun masukan saya sebaiknya di sini kan ada candi Bumiayu, banyak arcanya. Bisa kita lihat di arca itu, arca Pakman apa tadi bagaimana tangannya itu berbeda. Candi di Muaro Jambi dengan arca yang ada di Jawa, di Candi Borobudur itu berbeda sangat. Jadi mungkin terlalu panjang. Itu alat apa? Yang mana? Yang besar. Enggak ada. Dal namanya. Itu bukan dari kerinci itu dari India. Itu untuk apa? Perang. Dan tinggalan-tinggalan India, termasuk tinggalan Iran, itu saya pernah lihat dengan Dominic Bonat, arkeolog dari Jerman saat itu. Kita menemukan di Kebun Baru itu daerah Gunung Raya itu banyak tinggalan-tinggalan Iran. Berarti sudah ada dagangan besar, sudah ada ekspor impor, sudah ada itu. Lalu hulu ini sebagai apa? Di samping itu, hulu sebagai pemasok rempahnya, gading gajah, cula bada, kulit harimau. Itu kan ya dagangan yang laris sekali.
sekali di luar ya. Lari sekali. Rempah kalau abad ke-1 itu 1 kilogram rempah. Kalau catatan di Mesir kuno itu 1 kantong rempah harganya hampir sama dengan 1 kantong emas. Rempah, seluruh rempah atau cengkeh saja? Belum. Ya, yang kita tahu kan saya teliti apakah cengkeh atau segala macam. Yang jelas ada itu rempah itu saat itu lada, kayu manis. Ya. Kita pernah mengadakan sama Megawati ekspedisi kayu manis. Singapura itu kayu manis, dan kayu manis itu masih ada, lada masih ada. Itu tanaman-tanaman endemik, itu bukan dibawa ditanam di tempat kita. Kalau kopi arabica itu, kalau robusta dibawa Belanda dalam sistem perkebunan yang teratur. Robusta itu. Jadi kalau untuk kepentingan apa, mungkin ya kita juga nanti saya pulang saya juga bisa cari dalam masalah waktu. Kira-kira yang menjadi khasnya apa? Kemudian kita bicara tadi nilai-nilai. Saya rasa nilai-nilai yang perlu kita apa pada Sriwijaya ini, pertama toleransinya secara umum. Kemudian bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis. Itu masih hidup, masih bisa, masih ada contohnya di Sumatera Barat, di daerah Uluan, di Jambi sendiri. Di Jambi itu Kesultanan Jambi itu bukan kesultanan bapak turun ke anak, tidak, tapi dipilih oleh 12 suku bangsa. Bukan kesultanan rajanya itu berdasarkan garis keturunan langsung, tidak. Itu tinggalan warisan Sriwijaya, kedatuan tadi. Bagi saya, kalau saya pribadi yang dikatakan kedatuan di sini yang memimpinnya itu bukan raja, tapi seorang imam. Imam bagi saya, dia pemimpin agama di situ, dia pemimpin pemerintahan di situ. Oke, terima kasih. Mungkin kawan-kawan lain bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Palembang itu merujuk ke Sriwijaya apa Kesultanan Palembang? Kalau kita lihat itu yang ditulis naskah itu, kita ambil yang sudah uji karbon itu abad 13. Islam belum berkembang, belum ada Kesultanan Palembang. Dan setiap naskah yang bertulisan apa itu di abad ke-6, abad ke-4. Saya bisa mengatakan itu, kenapa? Saya pernah memberikan pada teman untuk uji di Belanda. Di naskah paling tua di Greci itu dari abad ke-4. Itu sudah disebutkan Palembang, bumi pasukan Palembang, bujang Palembang, bujang rantau Palembang. Kalau ditulis dalam huruf apa itu? Aksara Hindu. Aksara Hindu ya? Bukan. Dia aksara aslinya Sumatera itu aksara Hindu ya. Tobanya sama aksara Ulu ya, aksara Reja nanti apa juga ada aksara Ulu, nanti bisa bercerita banyak. Namun di Kerinci masih disimpan, kita bisa menemukan bendanya. Di tempat lain susah, entah dijual, entah bagaimana, kita tidak tahu. Ya, biar Mas Ali turun dulu. Ya. Nanti Mas Agustus sudah mana ini sudah tarik. Berapa proses data tahunan? Oke. Saya lanjutkan dengan Mas Rapani ya. Terima kasih atas detail-detailnya untuk memberi masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore sudah. Saya itu kan muridnya Mas Tobi. Jadi kalau saya ngomong soal Sriwijaya, ya tentu ilmunya banyak dia. Gitu. Kalah tua kita. Ya, itu ada doktor aksara kagana itu di situ. Kalau saya ngomong soal aksara kagana juga nanti diketawain sama Pak Doktor itu. Karena itu saya ingin bercerita mengenai Sriwijaya itu sendiri. Para ahli mengatakan begini,
prasasti-prasasti Sriwijaya itu adalah cerita yang paling lengkap, kisahnya mengenai awal tumbuhnya kerajaan Sriwijaya. Karena itu saya ingin kita mencoba memahami satu persatu prasasti penting Sriwijaya. Kita ambil kata-kata kuncinya di situ. Ya, kita ambil kata-kata. Sebetulnya belum tuntas ini karena saya asam urat, jadi banyak mijit kaki daripada ngetik semalam itu. Ya mohon jadi keseharian masyarakat Sriwijaya kita lihat dari kata-kata di prasastinya itu. Pertama ya, ciri umum teks prasasti Sriwijaya itu, satu, dia berbahasa Melayu kuno. Ini sudah satu titik poin ya, bahasa yang kita temukan adalah bahasa Melayu kuno. Kemudian beraksara Palawa. Jadi kalau mau membuat seni pertunjukan, aksaranya pakai Palawa gitu, jangan pakai aksara Injung atau aksara agamanya Pak Wahyu gitu. Nah, kemudian menggunakan tahun Saka. Nah, jadi tentunya tahun Saka itu adalah tahun yang memang dipakai di masa Sriwijaya. Berikut bulannya, bulan Asada, bulan Cahaya dan seterusnya. Kemudian bernuansa agama Buddha. Ini agama Buddha ini bisa lebih dikaji lagi, mungkin Buddha apa? Hinayana apa Mahayana kita? Buddha Mahayana, mungkin lebih dispesifikkan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah prasasti yang disebut oleh Mas Tommy itu sebagai kelahirannya prasasti Sriwijaya, kelahirannya kerajaan Sriwijaya. Ini akte kelahirannya. Jadi saya kutip dengan hal-hal yang umum saja, saya tidak mengutip sedes atau mengutip yang lain, saya ambil saja dari hal yang umum, saya ambil dari Google saja. Lanjut, ini teksnya ya, nanti kita lihat satu persatu. Di situ ada tahun Saka di teks prasasti tadi. Kemudian ada Sidayatra yang mungkin perlu penjabaran lagi. Ini adalah perjalanan suci. Perjalanan suci kalau di Museum Balaputra Dewa itu ada Swarna Patra namanya. Swarna Patra itu prasasti emas dari lempengan emas. Kalau di Bali kan banyak surat-surat emas itu. Nah ini sama prasasti itu dari konon dari abad ke-7 menurut para arkeolog. Itu Swarna Patra ada tulisannya apa? Bajrai Pratiwi atau apa bacaannya ya. Nah itu biasanya ketika Sidayatra itu dimasukkan ke dalam buli-buli dan dibawa ke tempat suci itu. Nah itu tanda bahwa memang dulu ada Sidayatra. Jadi ada perjalanan suci itu ada. Kemudian Dapun Tahyang ini tokoh. Kemudian Naik Sampan. Naik Sampan ini jelas bahwa alat transportasi pada masa itu ya sampan, disebutnya sampan. Memang bahasanya juga sampan. Bisa ditafsirkan kalau dia, karena ada yang di Museum Sriwijaya itu ada kemudi panjangnya 8 meter. Kalau panjangnya kemudinya saja 8 meter, kita bisa bayangkan kapalnya sebesar apa gitu. Nah ini salah satu wujud nyata bahwa ada transportasi air. Kemudian ada berjalan kaki di prasasti tadi, 1.320 orang berjalan kaki. Artinya kan ada daratan, sudah ada daratan pada masa itu yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kemudian menyebut bala tentara. Saya tidak begitu paham soal terjemahan ya, tapi terjemahannya memang bala tentara. Di beberapa terjemahan yang ada bala tentara, artinya ada tentara, ada 2 laksa. 2 laksa itu di darat laut, itu mata anginnya orang, ya petunjuk arah, darat, laut, hulu hilir. Nah kemudian ini ada ekspresi para tentara itu, ada sukacita disebut, atau ada juga yang menyebut lega gembira di dalam prasasti itu. Ada ekspresi-ekspresi seperti ini. Kemudian ada teknologi, berarti kan membuat sebuah permukiman dengan 20 orang lebih, 21.000 orang, itu tentu sebuah pemukiman yang besar. Dan tanda-tanda arkeologis itu memang ada di Palembang. Di situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Di situ adalah, kalau sedes kalau tidak salah menyebutnya, itu arsitektur bangunan air yang terdiri dari pulau-pulau buatan, kanal-kanal buatan, parit-parit buatan, kolam-kolam buatan, dan situsnya masih ada sampai sekarang.
taman ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada masa itu tanggal 22 Desember tahun 1994. Itu wilayahnya ada sekitar 70 hektar lebih. Nah, di situ yang sudah di kandang artinya dikelola dengan manajemen pemerintah itu sekitar 20 hektar. Nah, ini Wanua itu diperkirakan ada di situ. Pemukiman, sebagian pemukiman itu ada di situ. Karena di situ ditemukan juga mani-mani, kemudian kebutuhan sehari-hari seperti keramik dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian ini prasasti Tangtuo. Nah, ini banyak yang harus kita bicarakan. Mungkin Mas Taufik juga nanti akan banyak bicara soal prasasti Tangtuo. Lanjut dulu. Nah, ini jelas menyebutkan beberapa nama tanaman, kelapa, pinang, aren, atau kita langsung ke ininya aja, ke pointer-pointer yang ada kata-kata kuncinya. Lanjut. Terus? Betum tadi itu bambu betum. Iya, bambu yang gede itu. Terus lanjut. Nah, saat habis ini. Nah, ini. Jadi ada taman. Taman ini kan sebuah wilayah yang luas dan ini merupakan niat Baginda. Jadi taman ini dibuat dengan niatan Baginda untuk katakanlah memberi sesuatu kepada rakyatnya gitulah ya. Nah, di situ ditanam itu kan kata-kata yang ditanam, memang ada kesengajaan menanam, ditanam, bukan tertanam atau tumbuh, tidak, memang ditanam. Itu kelapa, pinang, aren, sagu. Nah, ini kelapa banyak kita rasakan, pinang, aren, sagu. Aren itu apa ini bahasanya? Hanau, jadi enau ya. Hanau. Jadi jelas masih terasa bahasanya ya. Hanau kalau di prasasti itu. Kemudian sagu. Kemudian pohon yang buahnya dapat dimakan. Ya, seperti itu tadi, pohon yang buahnya dapat dimakan. Kemudian aur, buluh, betung dan sebagainya. Aur ini mulai dari bambu yang kecil yang bisa dimakan. Buluh itu bambu yang sedang, betung itu bambu yang gede biasa untuk mebel ya, atau bisa mungkin untuk rakit barangkali ya. Karena sampai sekarang masih banyak rakit yang menggunakan bambu betung. Jadi di wilayah Lahat misalnya ada tiap tahun itu ada lomba tradisional rakit yang menggunakan bambu betung ini. Nah, kemudian bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya. Nah, ada kanal-kanal di sini. Nah, ini ada situsnya masih sampai sekarang. Situs yang tadi Taman Purbakala Kedatuan Sriwijaya. Kemudian ada kata amal untuk kebaikan semua makhluk. Jadi ini adalah amal dari raja untuk kebaikan semua makhluk. Makhluk yang dapat pindah dan makhluk yang tidak. Artinya penghargaan terhadap makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan makhluk yang tidak bisa pindah. Dalam hal ini tentu tumbuhan. Kemudian kebun, ternak, budak-budak milik mereka. Artinya ada perbudakan pada masa itu. Ya, biasanya yang memiliki budak ini kan raja atau pekerja-pekerja lah ya. Budak, sampai sekarang kata budak itu masih dipakai di sini. Bukan anak. Anak, iya. Anak itu bisa saja merupakan representasi ini kan. Orang yang bisa, kan sering kita anak buah kan, gitu kan. Jadi anak, budak, kalau orang Palembang menyebut anak itu budak. Nah, jadi ada budak-budak milik mereka. Kemudian ada norma yang murah hati, kemudian taat pada peraturan dan sabar. Kemudian tenaga, kerajinan, pengetahuan. Ini kata-kata kuncinya, kesenian. Jadi kerajinan, pengetahuan, akan semua kesenian berbagai jenis. Jadi pada masa itu memang sudah mengenal yang namanya kerajinan, kesenian dan sebagainya. Planet dan bintang-bintang ini penanda sudah mengenal astronomi. Berbahagia, tersenyum, tenang itu bentuk-bentuk ekspresi yang ada pada masa itu dan jelas tertulis di prasasti. Lanjut. Nah, ini sekarang itu masih banyak lagi kata-kata yang sebetulnya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk membentuk narasi-narasi di dalam masa lalu Sriwijaya. Kemudian ada prasasti Telaga Batu. Ini
seperti saya katakan tadi, yang pada awal diskusi tadi, ini adalah prasasti yang kutukan. Jadi kutukan, dan kutukan itu sampai sekarang masih terasa di masyarakat Sumatera Selatan bahwa orang Sumsel itu senang kutuk, anaknya sendiri dikutuk, tetangga dikutuk, aku kutuk kau katanya. Orang Palembang kalau marah menutup dia. Nah, ini masih ada terasa di prasasti Telaga Batu ini. Dan banyak lagi beberapa prasasti yang ada di sekitar Palembang, tapi saya belum sempat mengidentifikasi kata-kata perkatanya. Tapi ini akan saya lanjutkan nanti. Kira-kira dulu pernah ada begini, pernah ada pementasan mengenai Sriwijaya itu berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Jadi berapa puluh 20 ribu orang itu di pinggir Sungai Musi menggunakan kapal datang. Pada waktu itu yang hadir Yusuf Kala ya. Mereka pentas itu terjadi dialog di situ. Dialog dicerminkan ada unsur berbagai agama, ada para pendeta, tapi tafsir sekarang itu para pendeta dengan pendeta Buddha, pendeta dari berbagai agama, berbagai suku kumpul di situ di sebuah dermaga. Ada seni pertunjukan yang menggambarkan proses terjadinya kedatuan Sriwijaya. Saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan. Tidak terlalu banyak, saya ingin malah berdialog ya, karena menciptakan narasi itu kan perlu imajinasi yang kuat, dan tentu saja kayak Mas Agus Nur kan jago berimajinasi, itu juga jago itu sebelah itu berimajinasi, apalagi Mas Butet kan. Itu kepandaian berimajinasinya itu luar biasa. Siapa tahu dari ada kata kunci sampan itu timbul imajinasi yang lebih luas lagi. Saya rasa itu dulu Mas dosen yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rabani. Nanti kami akan menyentil satu dua dengan pertanyaan-pertanyaan, dan silakan melengkapi dengan narasi yang bisa mengembangkan imajinasi kita. Itu aksara kagana. Oh ya, saya bercerita mengenai aksara kagana. Artinya apa? Karena aksara Palawa itu di wilayah Sumatera ini dibawa oleh kerajaan Sriwijaya, maka jelas aksara ini turunan dari aksara Sriwijaya. Karena aksaranya misalnya bunyinya ya, kaganga gitu. Sama aksara aksara ulu atau aksara kagaga atau aksara inju juga kaganga, hanya simbol hurufnya berbeda. Kalau saya sendiri meyakini bahwa aksara ini muncul ketika Sriwijaya runtuh, para intelektualnya pergi ke uluan-uluan sungai, dan mereka mendirikan padepokan, mendirikan skriptorium untuk menuliskan cerita-cerita tertentu, untuk mengekspresikan diri menggunakan aksara yang mereka modifikasi sendiri berdasarkan ilmunya aksara Palawa. Jadi ilmunya aksara Palawa bentuknya macam-macam. Pada prinsipnya bentuk dasarnya seperti ini nanti. Huruf da seperti ini, bisa digerinci hurufnya jadi begini, huruf bincungnya. Jadi ada modifikasi-modifikasi. Di Jawa Barat juga huruf kaganga, huruf Sunda kuno. Kemudian di Bugis, huruf Bugis juga kaganga. Jadi semua itu sebetulnya silabariknya itu aksara Palawa gitu. Jadi sistemnya sistem aksara Palawa. Nah, Coba dikaitkan dengan soal Samaria. sama penyebutannya mirip Palawa, tetapi bentuk hurufnya yang berbeda. Nggak ada ceritanya ya berarti? Tidak ada, tapi dia dibuat kaku karena apa? Karena pertama kali ditulis di wilayah Uluan itu yang banyak adalah sumber bambu, sumber alat tempat menulisnya itu bambu, sehingga mereka harus keras, tegas. Angka penanda misalnya bentuk sandangan misalnya titik, kalau di bambu kan tidak terlihat, maka dia harus digores. Jadi ada local genius di situ untuk mengembangkan sistem aksara Palawa ke dalam aksara yang dibuat oleh masyarakat Sumatera. Itu berdasarkan bunyi ya? Iya, silaba nih. Jadi kagana, tadana sama dengan hana, caraka, doto sawolo pada jayanya mau bobotomo. Berapa? Ini 28 aksara kalau lengkapnya. 28
28 simbol. Ini misalnya terima kasih. Oh, bisa digunakan untuk menulis? Ya bisa. Iya, Karena aksara. dari bunyi namanya, dari bunyi kan ke diambil dari te. Oh, berarti. Tapi kan kalau yang Ini sandangannya, ininya, sandangannya, ya. E. Sandangan E. Kalau bahwa dia dari baku memang pasti ya, karena kan pasti lokal setempatnya. dan ini bahasanya yang lain ya. Jadi kalau Jawa kan ada aksara carangan itu loh, apa? Ya. Terima kasih Mas Rafani. Kayaknya tadi mau disambung sama Mas Wijaya bertanya, tapi silahkan langsung Ya, langsung aja lah. ya. Sebetulnya bahannya ya dipaparkan. Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin melihat saya ingin mencoba membaca apa dibalik dari Sriwijaya itu sebetulnya. Kenapa kedatangan Sriwijaya itu lahir? Saya tidak mempersoalkan siapa yang melahirkan, untuk apa, kenapa itu lahir dan untuk apa itu dilahirkan. Jadi salah satu yang saya coba itu adalah melakukan pendekatan dengan pendekatan tentang alam dan ilmu pengetahuan lokal. Jadi yang kalau saya lihat masyarakat yang mendirikan atau yang hidup di sekitar Sriwijaya itu masyarakat yang sangat ekosentris. Ekosentrisme itu tercermin dari prasasti Talangtuo. Nah, saya tidak tahu apakah prasasti Talangtuo ini semacam menjaga hubungan baik antara pendiri Sriwijaya dengan masyarakat atau memang niatan betul. Nah, tapi kalau kita melihat ke belakang dalam peradaban megalitikum Bukit Barisan, Pasma, Bukit Barisan, ketika dalam bahasa Rupang misalnya, itu bahwa terlihat bahwa ada hubungan harmonis antara manusia dengan satwa. Misalnya ada manusia memeluk gajah, manusia menunggangi harimau, bukannya dibunuh, manusia bergelut dengan buaya. Artinya kalau kita melihat peradaban sebelum itu. Nah, apakah prasasti itu dibuat semacam buat prasasti ini menunjukkan satu komitmen. Nah, tapi motif ekonominya yang saya lihat adalah membangun kesejahteraan biar selamat dunia dan di akhirat. Kalau bahasa sekarang itu menempatkan hubungan yang Buddhis. Nah, jenis tanamannya itu sebetulnya jenis tanaman yang memang sudah dikonsumsi, seperti pinang misalnya. Pinang itu untuk beberapa wilayah di luar kita yang sudah dikonsumsi untuk obat-obatan. Kemudian juga aren gula-gulaan, terus sagu sebagai sumber pangan, dan bla bla bla. Terus ada sistem hidrologis, sistem pengairan yang membuat kolam-kolam. Saya melihat ada itu dasar ekosentrismenya itu. Tetapi ada motif kapitalis, motif kekuatan penguasaan modal. Itu dilihat dari prasasti-prasasti janji setia. Apa itu Mas Wahyu mungkin kan? Kenapa takut? Takutnya apa? Kenapa nggak jadi takut? Takut dihianati. Kenapa takut dihianati? Apakah takut dirampas menjadi raja atau sumber alamnya itu? Jadi menurut saya di mana prasasti kita kontak kepada hari ini, ternyata di prasasti itu secara geologi kandungan mineralnya keren banyak. Kalau sekarang sudah nyebutnya wilayah Jambi ya, saya nggak mau lagi geopolitik nih susah kan, kita Jambi Sumsel kan, yang di hulu sungai itu ya ternyata kandungan emas di Bukit Barisan, nikel. Kemudian di wilayah Lampung itu juga dulu dikenal dengan emas, di Bangka itu dengan timah. Nah, apalagi soal tradisi ya, saya juga bingung tadi kalau sudah ada tradisi besi juga ngeri, berarti kan
peradaban besi tidak ada. Kalau memang itu bagian dari Sriwijaya, tahu saya dalam bukti itu cuma penggunaan perunggu. Nah, dari sini saya melihat kenapa Sriwijaya melakukan itu. Dia memiliki pengetahuan. Pertama, pengetahuan mereka tentang transportasi, kapal atau perahu, dan juga soal pemukiman rumah-rumah. Kemudian pengetahuan tentang obat-obatan itu yang lebih penting. Sebetulnya rempah-rempah itu sebenarnya pada awalnya obat-obatan, kayak kayu manis, itu kegunaan kan untuk obat-obatan. Menjadi dia dieksploitasi karena menjadi komoditas. Misalnya pohon kayu manis hanya diambil sedikit, tapi karena banyak permintaan terpaksa dipotong, ditebang untuk dikulit. Yo, itu. Terus tentang pengetahuan mereka tentang mineral ini yang keren itu, yang sampai sekarang ini bagaimana? Dan ketika saya melacak misalnya di Bangka, apakah ada pengetahuan itu ada? Ada ternyata. Di Bangka tuh ada disebut namanya dukun timah. Jadi mereka bisa membaca satu wilayah itu punya kandungan timah atau tidak menurut kepercayaan. Kalau waktu saya ke Pasaman misalnya, ternyata juga ada juga dukun emas. Saya tidak tahu di Kerinci karena mungkin kawan dari Jambi bisa menjelaskan itu. Artinya ada pengetahuan mereka tentang mineral. Nah, terus kemungkinan komunikasi bahasa itu tadi, Mas, kemampuan diplomasinya itu keren, bisa berhubungan dengan orang Timur Tengah, dengan Tiongkok, dengan ini. Jadi kesimpulan saya melihat Sriwijaya ini menurut saya sebuah, bukan sekelompok orang ya. Saya tidak mengatakan bahwa Sriwijaya ini dilahirkan. Kalau menurut saya ini kumpulan berbagai pengetahuan, berbagai kelompok kekuatan itu bersatu membangun sebuah kekuatan. Nah, kenapa? Jadi bukan sekelompok misalnya orang Kompring mendirikan gitu. Nanti turunannya bahaya nanti kan. Ternyata orang Kompring orang pilihan turun dari langit, gitu kan? Kayak menurut saya ini kumpulan yang membawa bermacam-macam pengetahuan ini. Itu yang harus kita pahami. Jadi dengan begitu saya melihat bahwa membaca Sriwijaya kita tidak bisa memaksa satu produk kebudayaan yang ada di Nusantara. Kita harus open. Oh, ternyata pengetahuan ini mungkin dibawa dari kalimat dari dalam posisi sekarang ya. Mungkin ini pengetahuan dari suku Dayak atau suku dari itu dari bangsanya itu. Nah, kenapa Palembang yang dipilih juga sangat praktis. Ternyata secara lanskap misalnya Palembang itu pertemuan dari 9 sungai yang besar. Jadi kalau kita di hulu Musirawas melepaskan balon, terus di hulu Sungai Kompring melepaskan balon, di hulu Sungai Ogan kita melepaskan Sungai Umpan, itu persis bertemunya di Muara Ogan. Kecuali kalau Kompringnya ini kan ternyata Kompring yang sekarang ke Pusri, Mas, itu pembentukannya karena gambutnya lepas. Dulunya tetap bermuara ke Ogan. Garis sodetan itu. Jadi artinya arus sungai itu dari 8 sungai itu ngumpulnya persis di depan Sungai Ogan yang diperkirakan sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya. Nah, di hulu ini itu ada di TNBBS dan di TNKS. Nah, kalau kita masuk ke wilayah tempat lain, itu hanya 2 atau 3 sungai. Nah, kemudian ketika dia di muara Sungai Musi, dia 3 pertemuan lautnya. Ke kanan dia bisa ke langsung Laut Jawa, ke kiri dia masuk ke Selat Malaka, dia masuk ke Laut Cina Selatan. Pulau-pulau yang penyangga seperti Bangka Belitung dan berbagai pulau itu juga lurus dapatnya. Jadi kemungkinan Palembang dipilih itu sebetulnya bukan karena di Palembang itu ada orang hebat, tapi secara pengetahuan mereka tentang lanskap, geografi itu mereka cerdas. Nah, siapa yang membuat itu saya tidak tahu, karena kawan-kawan lah yang harus melakukan itu. Jadi menurut saya Sriwijaya ini sebuah kerajaan yang mampu mengelola pengetahuan mereka tentang bentang alam, pengetahuan mereka tentang teknologi, pengetahuan mereka tentang soal produk-produk yang laku dijual di luar. Dan dengan prinsip ideologinya
adalah dari transaksi Talang Tua itu yang berkelanjutan. Jadi apakah pada waktu itu ada tentara? Mungkin kalau mereka ketika dia perang. Apakah pada waktu itu dibutuhkan seorang tokoh agama? Sangat dibutuhkan ketika itu bisa menjadikan wilayah membangun kerjasama diplomasi. Nah, persoalan apakah ada Islam, ada Kristen, ada Buddha pada saat itu, ya bisa-bisa saja. Sama seperti Mas Tom bilang tadi, kenapa Raja Sriwijaya mengadakan hubungan kontak dengan Arab ya Mas? Mungkin pada waktu itu dunia bisnis dikuasai orang Timur Tengah. Ya hubungan aja kan bisnis. Jadi kalau kita sekarang hubungan kita dengan Tiongkok, ya kita berhubungan dengan apa? Dengan Tiongkok. Ya, jadi saya melihatnya bahwa ini betul-betul motifnya adalah, saya melihat Sriwijaya itu didirikan motifnya adalah ekonomi. Betul-betul untuk membangun ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, tinggal penelusuran dari kawan-kawan arkeologi, misalnya Mas Budi ngomong pengetahuan kapal perahu itu kan pengetahuan Asia Tenggara. Saya tidak tahu ya apakah Tanjung Mortal itu ada orang di Sriwijaya ataukah dari Vietnam yang datang sini untuk ngajar itu. Tuh. Kemudian tentang obat-obatan yang saya temukan hampir semua wilayah Sumatera sampai kemana tuh, ya Jawa juga sih. Soal tanaman ini obat-obatan, baik ya, soal flora dan fauna termasuk dari laut. Nah, terus pengetahuan tentang mineral ini ada kandungan timah, ini ada kandungan emas, ini ada kandungan termasuk batu bara juga mungkin kan. Nah yang menarik misalnya di mana ada harimau sampai hari ini pasti ada kandungan mineral. Kalau kita teman yang melakukan penelitian, harimau itu megafauna darah panas, dia senang tinggal di daerah-daerah yang memang hangat. Jadi di atas kandungan migas, di atas apa? Nah itu. Nah terus kemampuan bahasa. Ya, saya tidak. Siapa gurunya? Dari mana itu mengguru? Jadi itu saya ingin mengatakan bahwa Sriwijaya itu bukan diturunkan oleh seorang dewa dari langit tiba-tiba ujuk-ujuk, tapi saya melihat bahwa Sriwijaya itu sebuah kumpulan berbagai pengetahuan dibawa oleh berbagai individu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan motifnya adalah ekonomi. Jadi saya mengatakan, saya sepakat ini sebuah negara. Nah, bagaimana kita karena kaitan dengan ini tadi, bagaimana produk kebudayaannya, gaya hidupnya? Menurut saya gaya hidupnya ya sama seperti yang terasa sama kayak yang saat ini. Dari penemuan-penemuan itu, dari yang dilakukan kawan-kawan arkeologi, gaya hidupnya ada giwang, emas ya mas ya, cincin, terus cincin misalnya macam-macam, dan itu tidak mengidentifikasi satu tempat. Ada bahan dari Cina dipakai, ada bahan dari Arab juga dipakai. Jadi sebuah masyarakat yang sangat terbuka, pasar bebas pada saat itu. Saya membayangkan di Selat Malaka itu ramai kapal-kapal itu. Nah, untuk menjaga hubungan itu mungkin dibuatlah aturan-aturan. Nah, saya tidak tahu Mas Tommy, kata salah satu yang cara untuk kedamaian itu Mas Tommy mengatakan semua kapal yang ada yang beroperasi di laut Sriwijaya itu harus menggunakan kapal Sriwijaya. Yang melawan, lo tugasnya suku laut, lo rampok, lo ambil lagi itu barang. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya pasca Sriwijaya, karena ini daerah makmur, wajar-wajar saja banyak yang berdatangan. Bermacam tarekat agama datang sini, Islam, bermacam individu yang dari perampok, yang dari itu macam-macam datang di Palembang. Nah, ini yang membangun komunitas hari ini. Nah, itu saya ingin mengatakan itulah dalam imajinasi saya tentang Sriwijaya.
Jadi Sriwijaya itu sebuah hasil kecerdasan, hasil konsensus di Nusantara, entah mungkin yang ilmu ini dari Thailand, ini dari Jawa, ini ngumpul. Jadi pemilihan di Palembang itu murni secara geografis. Seperti sekarang milih calon ibu kota negara itu ya. Mungkin. Tetapi yang harus dipahami kan ini kan bebas dari garis api. Jadi bebas dari garis api itu ya bebas dari bencana gempa, bencana tsunami. Nah itu pilihan. Jadi musuhnya kasih peta ya. Nah, kasih apa? Ya, karena kalau tsunami kan di depannya ada pengaman pulau-pulau kecil itu. Betul. Nah harusnya. Nah angin muson ini kan di boleh link apa? Kita lihat peta Sultan dan Bangka di Google Map biar apa? Terbayang. Ya terbayang. IKN sekarang juga terlepas dari cincin api loh. Ya, meskipun ada patan di yang apa Surabaya ya. Nah pengetahuan jadi Mas Ibu bukan hanya soal ilmu perbintangan Sriwijaya jago. Bukan hanya dia bisa membaca apa ini, tapi dia juga bisa membaca apa alam itu. Nah nih, kalau di sini, kalau penelitian apa kata Mas Tom, kalau pendekatan gambut Mas, gambut di sini kedalaman 3 sampai 5 terus ada yang 20 meter. Nah gambut itu per 10 tahun tebalannya sekitar 3 cm nambah pembentukan gambut. Nah jadi di pantai timur ini kok ada kemungkinan ini memang laut juga atau semacam ada yang teluk yang tertutup kayak cengal gitu, atau yang di kota Kapur sedimentasi ini. Nah ini Palembang. Nah jadi Palembang ini Sungai Musi ini ada 3 jalur Mas. Ada lewat sini, ada yang lewat ke Kupang, ada yang lewat situ. Dan tidak tahu mungkin keluarnya gimana kan? Kita secara ini harus ini. Jadi gambut itu, nah ini apa sini? Terus kalau kita jauh lagi, jauh, kecil terus Mbak. Terus, nah ini kan dia. Laut Cina di ketika angin muson barat turun. Nah kalau di sini, kalau dia misalnya dia di Jambi, aku sepakat bisa di Jambi. Tetapi bawa barang dari Bukit Barisan cuma 2 sungai, 1 sungai besarnya Batanghari, terus nyimpangnya ke apa sungai itu. Kalau dari sini ini sumber daya alam itu yang dikemas. Kemudian semua prasasti itu menggunakan batu andesit. Batu andesit itu didapatkan di wilayah gunung bukit. Ada 3 gunung. Jadi sumber, nah jalur Palembang yang paling dekat dengan Bukit Barisan adalah Sungai Ogan. Sungai Ogan paling dekat, yang paling dekat aksesnya. Nah di Sungai Ogan itu terdapat Gua Putri, manusia purba, Peradaban manusia purba tertua di Sumatera. Tertua dari Sumatera. Menurut Pak itu juga masih datingnya masih di yang di bawah belum. Kalau istilahnya sangiran kedua. Itu yang jadi Kalau jalur pelayaran modern saat ini lewatnya mana? Keluar atau ke jalur apa itu? jangan ya ini Mas. Ke luar ke Tanjung Priok. Jadi kita melihat ke Tanjung Priok sekarang lewatnya mana? ya sini jalur Malah sekarang Bangka. Ya saya tahu. Karena dulu itu kalau itu bisa dijawab kartografi zaman itu kan pasti pelayarannya masih ke sini. atau Ke sini. Karena kartografi
menguasai perang Portugis, petik-petik sama kan sebenarnya kalau di sini. Kalau ini jalur internasional, Ya. ya kan jalur internasional akan memang penguasaan siapa yang menguasai jalur itu. Ya. Petik lah apa lah. Kan masih di sini. Ya. Sebenarnya siapa? Sekarang Kalau Argo ke sini ya? Ya. Kalimantan, lewat Kalimantan. Sini. Ya sebagian. Ya. Ah. Sini dari kalau dari Cina kan sini nih. Ya, ya, ya. Kalimantan, iya. Tapi kan kalau dari Eropa tetap dari sini. Tetap dari jalur ini. Iya, Ya. ke jalur Selat Malaka. Ya, Selat Malaka. Karena ini Singapura Artinya bisa saja runtuhnya Sriwijaya ketika dia museum semakin modern kan ketika ditemukan jalur-jalur. Ya kan, ini orang masih kan orang Eropa bisa mencari kan berdasarkan catatan Clifford 10 rahasia yang disembunyikan parah itu kan jalur ini maka masih baru sampai sini. Ya. Kan begitu, oh ternyata parah bisa lewat sini kan bisa aja lewatin Palembang. Ya. Dan muson mas, ingat ya, angin barat, angin tenggara ya. Di sini kan ini ngeri nih sekarang, sisi ini yang paling ngeri. Dan ini garis api nih. Di sini ancaman tsunami, ancaman gempa bumi ini banyak nih. Yang bagian sini. Ya kan nggak ada perjalanan lewat sini. Ya ada, tapi tidak terlalu apa. Kartografi kan lewat Selat Malaka. Betul, iya. Nah itu. Nah, Itu masih imajinasi Iya. orang juga. ya. Nah, artinya pilihan ini bukan pilihan ini satu pilihan strategis pengetahuan mereka tentang ini. Ya baik. Nah, bagus. Nah itu saya ingin menggambarkan bahwa mereka tuh pemahaman lanskapnya udah duluan dari kita kan. Itu. Nah saya pikir itu dulu yang ingin saya sampaikan bahwa kita memahami Sriwijaya itu kita juga memahami sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih. Kalau saya bertanya ini buat Terima kasih. kalau di Sriwijaya ini salah satu ciri kebudayaan ini kalau dia kebudayaan sejarah sebuah komunitas bangsa lama itu pasti punya obsesi mencari leluhur asal muasal manusia. Yunani sangat, Cina, Jepang itu sama Eropa itu kan ada di mana sih ada manusia pertama mencari dari salju sebenarnya di Palembang dalam mitologi itu misalnya dalam kisah karena kan ya, kalau mau struktur story struktur kisahnya apakah kita mau berangkat dari peristiwa dari kisah atau dari tokoh kita belum tahu. Kalau dari paparan ini kan yang paling ketemu ya perjalanan tapi itu kok kayaknya pendek banget kan tiba-tiba dia harus berjalan menemukan. Kalau Jawa kan sok pilih kita itu lahir dari cangkang telur gitu kan dunia itu kayak semua peradaban dunia besar itu pasti siapa leluhurnya. Kalau enggak dia pasti sejarahnya masih pendek turunan karena masih dia nyantol dengan tapi itu lain masalah karena tadi berkaitan misalnya dari perjalanan ini kenapa bukan tadi sebanyak menarik dari hal ini yang dari kalimat ini aja bisa menjelaskan banyak hal dari peristiwa kenapa memberi soal kesejahteraan. Saya bilang ternyata di sungai itu pertemuan sungai ya kalau dulu memang pasti transportasi utama sungai tapi memang pusat yang diidentifikasi Sriwijaya dulu itu memang bandar apalagi jalur itu ternyata jalur pencarian rempah kan waktu itu kan Eropa menuju itu kan sebenarnya kalau ini dongeng pengeliling dunia pertama kan Columbus dan segala macam. Tapi seorang koki ini sekarang koki
buat siapapun yang makan Balaga itu jadi ngaceng loh, apa yang gini tuh. Ya itu kan, itu para bangsawan kemudian cari itu cari itu buah ajaib ini kan jauh. Oke. Tapi saya tanya pertanyaan, ada nggak punya sebuah sama ada sebenarnya kenapa sih dulu misalnya kan coba Raja Maharaja Sriwijaya apa Sailendra adalah anak turun Batara Guru wah sesuatu ngawur-ngawur. Karena memang itu obsesi bangsa-bangsa yang suku-suku yang terobsesi dengan karena dia pasti pusat dunia kan. Cina dalam huruf Cina itu dunia buat dunia. Makanya dia masuk dunia bagi Cina itu yang mau disebut Cina Jawa dunia. Kita sih kalau ada cerita itu bisa Silakan disambut Ya, Pak Rabani. Mas Wijaya Pak Rabani. Nanti ditambahin Mas Rabani. Itu ceritanya bahwa malah Dewa itu Raja Palembang itu munculnya dari sungai, dari laut. Oh, dalam bentuk orang atau dalam bentuk yang lain? Maka muncul dari laut, dari sungai. Yang Balaputra Dewa yang sebetulnya dari Wangsa Sanjaya. Dari Salendra. Cerita itu terkait dengan sungai dan laut. Raja, Putri, Dayang Marindu, terus nama-nama jin-jin itu, nama-nama makhluk itu semuanya hampir semuanya dari sungai dan laut. Dan misteri sampai hari ini adalah salah satu pangeran di masa Sriwijaya yang belum ditangkap itu adalah Hantu Banyu. Banyu artinya juga air. Air. Banyu itu hantu air. Hantu air. Hantu itu karena belum bisa disebut hantu. Ini dulu makhluk hidup yang pernah ada di masa apa? Di masa Sriwijaya masih menguasai sungai. Nah, oke. Kemudian saya juga percaya bahwa kalau itu di bagian wilayah hulu di Sungai Musi, di wilayah Sungai Musi itu juga nenek moyang mereka itu dari Kerinci. Jadi ada dua story. Ada beberapa titik juga leluhur kami muncul ketika habis banjir besar itu, Sundaland nanti. Nah ini yang menarik di dalam naskah Sriwijaya. Kalau di Bangka setelah banjir besar itu muncullah nenek moyang kami. Di Oki sama Mas di Bukit Batu setelah banjir besar itu muncul nenek moyang kami. Tapi di Palembang leluhur kami muncul dari apa? Dari laut. Nah di atas leluhur kami dari bukit apa? Gunung Kerinci. Jadi tidak bisa kita mengidentifikasi. Oh ini asal di gini, tak gitu kan? Jadi multi. Ya multi. Ah, itu. Ya, terima kasih. Soal Mas Rabani. leluhur ini sebetulnya ada di kitab Sulalatus Salatin ya. Tapi bukan leluhur Sriwijaya, tapi leluhurnya orang Melayu. Nah, leluhur orang Melayu ini kalau di dalam kitab Sulalatus Salatin itu adalah keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang kemudian keturunannya menikah dengan Raja Suran, penguasa lautan. Penguasa lautan ini diidentifikasikan sebagai orang India. Nah, kemudian keturunan India. Kemudian mereka menikah dan punya anak 3 orang. Anak 3 orang itu diturunkanlah Bukit Siguta. 3 orang itu satu Sang Nila Utama, Sang Nila Utama, Nila Pahlawan, dan satunya lupa saya namanya. Ada 3 orang. Nah, Sang Nila Utama ini kemudian menikah dengan putra penguasa Palembang bernama Wan Sundari. Nah, putra penguasa Palembang itu namanya Demang Lepardaun. Nah, Demang Lepardaun ini menikah dengan Wan Sundari ini menikah dengan kalau bisa disebut Nila Utama bisa disebut Sangsa Purba. Kalau dalam kitab itu Sangsa Purba. Maaf, Sang Nila Utama itu sudah tafsir. Dengan Sangsa Purba menikahlah mereka dan menurunkan raja-raja semenanjung Melayu, termasuk diantaranya. Nah, disebutkan di situ bahwa Demang Lepardaun itu adalah penguasa terakhir keturunan Sriwijaya. Nah, jadi Sriwijaya itu sendiri sebetulnya sudah menjadi legenda pada masa abad 15 pada saat Raja Palembang dia sudah jadi mitologi gitu. Iya, sudah menjadi dongeng gitu. Karena legitimasi kekuasaan
kemudian dia menjadi Islam ketika menikah dengan anaknya Raja Samudra Pasar. Dan itulah yang menurunkan raja-raja Melayu, Raja Bintang, Raja apa. Nah, hubungan ini narasi yang menarik. Hubungan antara Sangsa Purba dan Demang Lebar Daun sebagai penguasa rakyat jelata. Sangsa Purba ini penguasa yang diturunkan dari bawah laut tadi, turunan apa, dewa lah katakanlah. Nah, perjanjian mereka ini adalah perjanjian yang sakral yang sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat Melayu. Jadi Raja Sangsa Purba ini ketika akan menikah dengan Puan Sudari, Sangsa Purba ini minta Demang Lebar Daun sebagai calon mertuanya minta, kalau kamu jadi raja katanya, kalau kami rakyat punya kesalahan, jangan pernah kamu nista. Mau kamu hukum mati silakan, tapi jangan pernah kamu nista, jangan pernah kamu hina. Itu permintaan Demang Lebar Daun kepada raja. Nah, sementara rajanya sendiri ngomong sama Demang Lebar Daun, satu permintaanku, apapun kesalahanku sebagai raja, kebobrokanku sebagai raja, jangan pernah kamu kudeta. Beritahulah kesalahan. Dan itu menjadi falsafahnya Malaysia. Coba sampai sekarang Malaysia nggak ada kudeta. Orang jahat pun di Malaysia tidak pernah dihina, bisa. Tidak dihina. Nurdin M. Top yang begitu jahatnya itu tidak pernah dihina di Malaysia. Karena rakyat tidak boleh dihina. Dihukum mati boleh, tapi tidak boleh. Nah, perjanjian dua makhluk inilah yang menjadi falsafahnya orang-orang Melayu sampai sekarang. Nah, itu yang mungkin ada di Sulawesi Selatan. Jadi kembali ke masa lalu bahwa sebetulnya orang Melayu ini adalah keturunan antara Iskandar Zulkarnain dari Persia, India, ya Indianya apa, Raja Suran tadi namanya Raja Suran itu bercampur kemudian menikah dengan anaknya Demang Lebar Daun, orang pribumi. Nah, itulah representasi Melayu, Persia, India dan pribumi. Nah, itu representasi Melayu. Saya rasa itu. Nah, Sriwijaya itu yang saya katakan bahwa Sangsa Purba Demang Lebar Daun itu adalah representasi Sriwijaya ini. Orang lokal. Orang lokal. Jadi kekuatan Sriwijaya, kekuatan Persia, jaraknya sekian ribu tahun. Cuman masih dikontekkan dalam satu. Ini kan karena namanya juga mitos ya. Nah, dengan India Raja Suran, penguasa lautan disebut yang dari ini ya. Karena kan biasanya itu semacam kosmologi ya sebenarnya untuk memperbaiki tadi akarnya. Iya, nah itu yang jadi akarnya Melayu itu seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong ke ini dari ya. Saya kita sama-sama kali ini juga ingin belajar itu. Lalu seninya seperti apa gitu kan? Ada nggak produk seninya? Ya kalau produk seninya lihat sendiri tadi Zapin, kemudian Zapin Melayu. Ya itu kita konteksnya ke Iya. ke Sriwijaya. Kemudian lihat Batang Hari 9, musik Batang Hari 9. Nah, mungkin begini, kalau ini kan sudah sebenarnya mencoba pertama, kalau pasti tadi ada kainnya seperti apa, pasti akan riset ke sana. Tidak mungkinlah kita lakukan dalam sehari kita. Misalnya bilangnya tadi misalnya raja itu benar pakai cincin akik warna satu sapphire, nggak ada zaman itu bisa. Itu tapi kenapa maksud saya biar efektif karena ini ternyata sehari. Kalau kita mau ngomong Sriwijaya, itu saya itu satu tadi kita kan bisa berangkat dari sebuah peristiwa atau berkekuatan. Bisa ada 4 alternatif story lah ya. Di mana menurut Anda nanti mohon masukan. Misalnya setelah jadi memahami ini konteksnya, misalnya memulai dari perjalanan spiritual tadi atau suci tadi, misalnya kalau di sana kalau selalu pertanyaan seperti Pak Mul, kemudian semua yang akan kita ceritakan itu sebenarnya ingin memberikan apa sih, ya kan? Jangan sampai misalnya, oh tadi dari Sriwijaya sampai ke mau ke Kesultanan Palembang terlalu jauh, 4 durasi pertunjukan 1,5 jam itu nggak mungkin. Nah yang ini dari satu jam itu dari ngomongin Sriwijaya. Oh kalau nggak usah lah ngomong, nggak usah ngomongin gede-gede Sriwijaya. Apa tapi dari tokohnya, apa dari putrinya, dari apa tadi berbaca apa
selalu saya omongkan adalah kalau kenapa sih urgensinya kita bisa menyajikan bukan dalam ini PT Kemasan ya kalau cuma sekedar bikin tempat wisata ya sudah bikin tarian-tarian kumpulin semua ya kan, tapi inginlah orang begitu nonton jadi bisa dan oh begini sejarahnya, oh ternyata di sini apa yang bisa kita masa lalu tidak sekedar dijadikan, tapi sebenarnya apa sih kita bisa menemukan sesuatu di sana kalau kita bisa. Tapi itu juga nanti saya berdiskusi habis itu tugas Pak Hussein di agrum. Nah, saya pahami permintaannya Mas Agus Nur. Sekalian ini nanti jadi waktu jeda untuk merokok. Kira-kira usulannya apa? Kalau di sini diminta menitik sedikit karena poinnya karena pilihannya kan cuma 1,5 jam. Tapi kira-kira merekomendasi kalau apa atas maksud apa begitu? Gereja itu lebih baik berangkat titik berangkatnya dari sini atau dari sini. Nah, di dalamnya nanti ada perspektif tadi. Ternyata memang berebut pusat perekonomian. Saya dengar, oh, gimana cerita ini tentang kenapa ini penting? Kan rasionalisasi argumentasi kita nanti ya penting karena sekarang kan kita lagi ngomong soal maritim, soal bangsa bahari. Kenapa? Nah, itu loh, kita galilah ilmu-ilmu bahari itu. Kenapa? Dan ternyata metodologinya ada. Kalau misalnya ilmu kenapa mengawetkan makanan dan segala macam itu kan pelajaran yang hari ini kita lupakan gitu. Seakan-akan pempek Palembang itu ya hanya oleh-oleh dari Palembang. Karena itu filosofi mengawetkan makanan, mengolah dari itu yang panjang, pengetahuan yang panjang. Kayak gitu. Nah, itu yang kalau hari ini mungkin nanti bisa dimunculkan yang kembali refleksi dengan perspektif dengan itu loh bukti-bukti kenapa makanan-makanan di Palembang filosofinya ini pasti nanti akan kita pertajam. Ya boleh ya, itu saya minta biar Mas Agus. Mas saya ingin merokok biar punya banyak alternatif. Jadi saya mau nodong satu-satu nanti. Boleh, Kayak ya lebih bagus. Iya. Nonton satu-satu kemudian maka selanjutnya bikin PA grup. Nah, pertanyaannya sebaiknya itu diucapkan sekarang atau kita rokok dulu? Lihat ketemu boleh ya? Berapa? Kanu? Kalau saya itu udah bosan. 10 menit ya, Bapak. Ya, sambil anu snack, silakan. Saya pamit istirahat ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Bude. istirahat Sekaligus mikirkan rekomendasi tadi. Ya. Untuk yang wilayahnya cuma menguasai jalur itu. Nah yang kedua tuh kedatangan Sriwijaya adalah penguasa yang mampu mengelola atau mengkonsolidasikan berbagai kekuatan, ilmu pengetahuan dan produk budaya dari komunitas yang membangun dari berbagai komunitas yang membangun peradaban. Makanya disebut mungkin kedatuan-kedatuan itu. Artinya ya konsolidasi lah, mengkonsolidasikan kekuatan itu. Yuk kita bangun sebuah kekuatan. Kita kan sudah punya rempah kata ini. Kita punya kata Mas Tommy tadi, kita sudah memahami rempah, kita sudah ada hubungan dengan Cina, kita sudah ada hubungan dengan Timur Tengah. Kenapa sih tidak kita kelola bersama supaya jauh lebih meningkat? Nah, artinya Sriwijaya itu semacam konsensus pengelolaan sumber daya alam. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu ngumpul dari teknologi yang saya bilang tadi. Nah itu menurut saya Sriwijaya itu adalah penguasa yang mampu mengolah atau mengkonsolidasikan. Jadi cara berpikirnya juga pasti open minded. Nah gitu. Jadi kalau saya percaya ini dari catatan Mas Tommy juga sih teman-teman itu tidak terjadi misalnya konflik yang berdarah-darah, tidak terjadi huru hara di istana misalnya kan, pengkhianatan di saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan catatan terjadi pengkhianatan secara internal. Terus juga saya tidak tahu raja-raja itu apakah hanya dua dari Wangsa tadi, apakah anak pangeran menjadi raja atau apa. Yang jelas bahwa pemimpin ini
yang punya karakter. Jadi Sriwijaya itu mampu melakukan itu. Dia bisa membangun sebuah peradaban dengan mengelola berbagai sumber. Itu aja Mas dua tadi. Yang pertama, Kedaton Sriwijaya merupakan penguasa kapitalis pertama di Nusantara dalam kurung Sumatera dan Malaka yang mampu mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan. Artinya dia tahu harga mahal, dia ngelola kayak rempah, kayak mineral ya. Tetap ada emas, tetap ada apa? Tetap ada timah. Jadi emas dan timah itu sudah dikelola di masa Sriwijaya. Yang kedua itu, Kedaton Sriwijaya itu ketika dia berkuasa, dia mampu mengkonsolidasikan itu berbagai kekuatan. Saya mencoba menerjemahkan pemahaman Mas Bram bahwa ini kedatuan. Jadi datu-datu itu punya pengetahuan, punya budaya yang dia himpun hingga menjadi membangun sebuah peradaban. Di zaman Sriwijaya sudah ada tambang emas. Ada. Sudah ada. Ada. Iya. Jadi PTBA ini kutukan dari Sriwijaya. Dari tambah gitu. Iya. Jadi PT Timah juga kutukannya ini ya. Jadi apa? Karena ada tambahan lagi bahwa Sriwijaya itu yang di Palembang itu dari kota Sumber Kota itu penduduknya telah mengenal pencatatan administrasi pencatatan. Itu terbukti dari kasus Prasasti. Iya. Kemudian ada struktur sosial. Itu kan disebutkan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Itu ada struktur sosial. Kemudian ada keahlian. Ada keahlian. Jadi ada pandai emas, pandai besi dan sebagainya itu. Dan saya lupa semuanya, sebetulnya ada 10 kriteria bahwa Sriwijaya itu merupakan sebuah tempat. Ada 10 kriteria. Jadi kalau ada penambangan emas itu kita kaitkan dengan keahlian. Ada pandai emasnya itu, pandai emas, pandai besi dan sebagainya. dari dua uraian saya, yang ini tadi saya ingin mencoba Mas Agus adakan ngobrol para orang-orang pintar itu di atas kapal sebelum dia menemukan Wanua Sriwijaya Palembang itu. Jadi apa semacam dialog bagaimana ada peristiwa tentang bagaimana nih kita memaparkan ini. Jadi perjalanan suci itu menurut saya adalah perjalanan bagaimana sumber daya alam itu bisa bermanfaat untuk makhluk itu. Jadi kalau dalam pengertian suci spiritual benar gitu kan, yang nggak ada bisnis di situ. Kita semuanya jadi marifat sufi kan, jadi dicuk meskipun dalam faktanya ada itu tokoh-tokoh itu. Suci sebagai seorang pengusaha lah, bukan suci sebagai seorang penyebar agama. Terima kasih. Bismillah. Jadi ini output penting yang nanti akan dikemas oleh Mas Agus dan tim. Jadi kalau saya yang bekerja di sini mendalami sejarah itu kecenderungan untuk merevisi, merekonstruksi kembali catatan sejarah walaupun dalam tahap awal yang dilakukan oleh orang yang bernama Santosaba. Jadi nanti pesan saya ke Mas Agus dan tim ya, itu ada 3 kata kunci sebenarnya. Nusantara, Sriwijaya, Sailendra. Kalau mau bukti fisik Borobudur-nya gitu ya, itu Candi Muara Takus. Ya. Kalau kita sudah pegang Nusantara, Sriwijaya, Sailendra dapat Nusantara. Situs-situs di Nusantara tuh, candi-candi di Nusantara terangkum dalam Sriwijaya dalam satu kata nama Sailendra. Walaupun sekarang nama Sailendra itu masih debat-debat dalam kesejarahan. Nah, jangan juga terjebak dalam debat-debat kronologis, Mas Agus. Saka, penghitungan awal Saka itu sekarang lagi diperjuangkan oleh hanya satu orang, only one yang saya rasa ya, itu oleh Santosaba. Skeptisme ilmiah
tidak percaya dan tidak mengakui itu awal penghitungan tahun Saka di Prasasti. Tidak. Jadi sudah ada yang meneliti dapat 6.123. Dan juga tidak kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara, situs-situsnya itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, Hindu maupun Buddha, tidak. Tetapi sejatinya ajaran leluhur kita yang bernama, saya temukan yang bernama Dharma itu ada di Borobudur, Kusala Dharma Bajana, Vinaya Dharma Kaya Cita, kemudian sukunya, kaumnya itu bernama Mahecakya, itu ada di Borobudur. Itulah yang expand ke 3/4 muka bumi di tanah India tahun 3000 SM. Leluhur kita tercatat dengan nama Skitya, itu adalah tahun Saka. Tahun 3000 tercatat ada Skitya. Tahun 1500 SM itu menulis Veda. Jadi sejatinya leluhur kita lah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Jadi kata-kata toleransi, ada Hindu, ada Buddha, itu bahasa mainstream yang sekarang saya setengah gugurkan. Tidak ada toleransi, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha pada saat terdahulu kita, gitu ya. Borobudur bukan Buddha, Prambanan bukan Hindu, Muara bukan Buddha, bukan semua, tapi ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs Nusantara itu bukan Buddha, bukan Hindu, tapi mendasari lahirnya ajaran tersebut. Sampai saat ini terringkam sempurna di Bali. Itu fakta dan hasil penelitian saya. Jadi jangan juga saya pesan ke Mas Agus terjebak dalam hal-hal yang masih debatable, yang harus tetap Santo Saba kerjakan itu, lakukan itu. Jadi tanggal 5 Februari nanti saya diundang oleh kementerian untuk berkata ini. Saya akan lakukan itu. Jadi kalau Mas Agus buat itu, jangan juga masuk ke yang tengah di, ya terserah, nggak apa-apa. Namanya proses ya, edukasi seperti itu. Jadi Nusantara, Sriwijaya, Sailendra. Jadi Candi Muara Takus itu saya temukan itulah makahnya ajaran Dharma. Di situ ada ritual tawaf yang dilihat oleh Pahuan, Yuning, Yuncang. Itu jadi mereka itu datang ke, termasuk Itsing, bukan membawa Buddhis ke Nusantara, tapi dia belajar ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Kemarin kan Yori Antar itu bertemu dengan Dalai Lama. Dalai Lama bilang, leluhur saya Atisa di Bangkara itu belajar kepada Swarna Dwipa, Dharma Kirti. Itu saya temukan tempat lahirnya, tempat itunya. Jadi mereka belajar ke kita, membawa ajaran leluhur kita, kemudian jadilah bernama Buddha. Di Tibet itu dia tidak mengaku Buddha, Pak. Kenapa? Leluhur Dalai Lama itu Atisa di Bangkara belajar langsung kepada orang kita, Swarna Dwipa, Dharma Kirti. Yang jelas itu Sariputra. Lamanya ada di Nalanda. Kemudian Atisa di Bangkara, leluhurnya Atisa di Bangkara itu belajar kepada namanya Swarna Dwipa, Dharma Kirti. Itulah belajar Dharma sebenarnya. Dibawa ke Tibet menjadi ajaran Vajrayana yang disebut sekarang Mahayana. Bukan Buddha, dia tidak mengaku Buddha. Dalai Lama katakan sendiri. Jadi seperti itu pesan saya. Ini versi subjektif Santo Saba, Mas Agus. Jadi nanti bisa diterjemahkan bagaimana baiknya. Yang penting kata-kata saya ini didengar oleh bapak-bapak para arkeolog. Makanya nanti Mas Ayu tolong ikutkan saya di tim penelitian biar saya bisa katakan untuk masa depan bangsa loh. Jadi tidak lagi kita itu dari luar, sebenarnya kita lah yang mewarnai 3/4 bumi. Bukan orang luar yang mewarnai kita, kita lah yang mewarnai 3/4 muka bumi. Ya, cukup. Terima kasih Pak Santo Saba. Ya. Jadi Pak Santo Saba ini ajarannya sama dengan Wendy Wanhar Tri Utami, luar biasa. Tapi Pak Santo Saba harus mengali lebih dalam lagi. Nanti kita diketahui orang. Saya masukan dari saya tidak banyak. Pertama, saya memikirkan siapa yang menonton kita, konsumen kita siapa. Kalau konsumen kita ini mungkin mengerti, gitu ya. Kalau konsumen kita kalayak ramai dari anak-anak, orang awam, tentu bahasanya yang kita tunjukkan itu bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi mungkin satu masukan saya, kita melihat kata kunci bagaimana Sriwijaya menjaga keselarasan alam dengan lingkungan. Saya lihat dari Pak Rafani tadi, menjaga yang bergerak dan tidak bergerak. Sekarang itu yang dilupakan. Bahasanya sederhana.
alam ini dikuras, hancur dimanapun tempat, ya, dimanapun tempat di dunia ini, banjir bandang segala macam. Jadi nilai-nilai seperti itu kita tanamkan dari awal pada generasi muda. Pesannya sederhana, namun fatal. Tapi kalau kita cerita tahu segala macam, anak SD nggak dia nanti, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya kata kuncinya bagaimana perjalanan Dapun Tahyang si Dayatra tadi, perjalanan suci dia. Bagaimana kita angkat sisi positifnya, menghimpun klan-klan tadi, di sana lahirlah demokrasi, ya, lahirlah heterogenitas, lahirlah saling menghormati, lahirlah etika moral, ya, antara suku-suku bangsa tadi, suku etnis yang ada di Sumatera ini. Jadi mungkin nilai-nilai itu yang bisa kita angkat. Propertinya di pentas itu apakah kapal, apakah apa itu terserah, nanti mungkin ada penelitian selanjutnya ya. Cuma saran saya, kita tidak bisa mutus riset hari ini. Mungkin ada waktu sumbangan kawan-kawan di sini ini macam pernik ciri khas Sriwijaya apa yang saya katakan tadi. Lalu gerakan ciri khas Sriwijaya, kalau tariannya saat dia masuk panggung itu setidaknya ini sudah mencirikan Sriwijaya, masyarakat awam tahu langsung, tidak perlu kita jelaskan secara deskripsi, mereka sudah bisa nebak. Kemudian musiknya, ya, musiknya seperti apa? Kalau saya lihat ciri khas Sriwijaya itu iramanya ya seperti irama di mana tempat, walaupun di Jambi, di Sumatera Selatan, irama sungainya itu kayak Matahari 9 lah, ya, Matahari 9 itu ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ada di Kalimantan. Ya, mirip sampai. Mirip, ya, itu kan ciri-ciri khas sungai. Mungkin itu saja masukan dari saya. Kalau terlalu panjang nanti Mas Agus juga pusing memilihnya, bingung ya. Jadi pertama kita lihat siapa konsumen kita yang nonton. Kalau orang awam ya kita mulai dari itu. Kalau konsumen kita seniman segala macam itu boleh lah kita bikin yang berat-berat. Ya semua itu. Terima kasih Mas Ali Rahman. Terima kasih masukannya bapak-bapak semuanya. Jangan kasihan sama Mas Agus. Memang kerjaannya setelah ini bagiannya Mas Agus. Ini saya kira sebelum saya tutup, kalau masih ada yang mau memberi masukan, Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Ya, cuma pengen ngasih saran saja ketika nanti ini kan nggak hanya di sini nih ya, paling tidak ada tim yang survei, bisa melihat benda-benda yang terkait dengan Sriwijaya, misalnya di Museum Nasional, kan ada tuh prasastinya di sana, arsanya juga di sana, itu kan bisa nanti menjadi pakaiannya kayak mana sih, ya, terus nanti kesini ada Candi Budayu, ada Muara Jambi, di sini museum juga ada nih, pertama merupakan kerjaan Sriwijaya, museum Sriwijaya juga ada, mungkin itu Mas. Ya. Terima kasih. Saya kira tadi ditegaskan ini bukan pertemuan pertama, pasti ada survei lanjutan. Terima kasih. Kami minta rekomendasi nanti tempat-tempat yang perlu didatangi atau forum-forum kecil yang perlu diadakan gitu ya. Sebelum saya tutup, saya minta Mas Agus Nur. Ya, pasti akan lebih dalam lagi. Bahkan yang jauh lebih penting adalah semacam warisan atau ingatan-ingatan kolektif yang harus, hari ini baru ngomong fakta historis. Apakah orang Palembang suka kencing di sungai? Nah, itu pertanyaan mereka kalau suka cerita. Ada nggak cerita dulunya disambar ikan terbang misalnya? Nah, gitu. Apa tadi ngomong orang Palembang sangat dengan apa, tanaman, buktinya apa? Kan harus kita riset. Pasti ada ingatan apa, petaka petik di semacam itu. Kalau orang
jangan duduk di itu, itu pasti riset-riset itu akan saya lakukan, karena itulah sebenarnya alam pikir. Kemudian tadi goalnya untuk soal toleransi yang lebihnya dengan alam, kita memperlihatkan seperti itu misalnya. Pasti itu tugas. Mungkin sambil nanti harapan saya sih tetap misalnya satu kayak siapa bisa punya story ini tuh ada legenda ini, saya bisa browsing, misalkan browsing ini cerita rakyat ini, karena sama. Yang penting kalau cerita itu satu pasti karena ini untuk konsumsinya ditonton, pasti cerita yang ringan sebenarnya. Cerita yang ringan, sejarah kalau misalnya di Sunda ya itu cerita Dayang Sumbi sama Cakuriang, cuman dikemas di dalamnya kita tadi memberi perspektif baru gitu ya, yang tidak secara mainstream, tidak saya krimaskan lah. Tapi ada informasi di dalam itu. Oh ternyata dulu untuk buang puntung rokok ke Sungai Musi aja. Karena kenapa? Karena itu adalah jalur transportasi, jalur spiritual. Sekarang orang sembarang kata, oh kan gitu. Kayak gitu lah. Ternyata dulu karena kita bayangkan Sriwijaya saya zamannya tadi ngomong ini pasti kota transit. Ya. Sebenarnya kalau pergeseran begitu transitnya ke Malaka karena sudah diparak oleh orang Aceh, ya sini mati dengan sendiri. Makanya pada dari bawah diparak, dihajar oleh kekuatan Sriwijaya, bangkitnya Sriwijaya, ya udah gitu kan. Kayak seperti Singapura hari ini, begitu Abu Dhabi, Dubai bangunnya hilang terus sebagai kota transit. Semua transitnya ke Abu Dhabi, ke Qatar. Bingung Singapura, kotanya mati, bandaranya mati gitu ya. Tapi itu misalnya, tapi sebagai pusat-pusat pemerintahan tadi, pusat kalau dalam pengertian misalnya pastilah tidak agama ya, tapi misalnya sesuatu yang pasti saya bayangkan kota Sriwijaya itu kayak Venesia hari ini, kanal gitu kan, banyak perahu kayak gitu, kebersihannya, membayangkan lihat, nah seperti apa nanti seperti tadi. Oh, yang ini besar. Nanti kalau dari kecenderungan kita sih kayaknya kami dari titik perjalanan spiritual. Tapi nanti kita bisa diskusi apakah bukan perjalanan dulu karena perang tadi, dulu karena atau apa? Ya kita kira di dalamnya pasti ada semacam kesadaran kalau dalam semacam world view-nya gitu, konsep besar orang Sriwijaya zaman dulu kayak gitu, apakah yang pasti seperti itu? Oh, turunannya masih agak bersumpah atau apa ada, nanti kita bisa mengikuti. Pasti saya butuh bantuan dari teman-teman, dari kawan bapak-bapak. Pasti nanti koreografi pasti dong, kita akan ngajak koreografer sini, anak teater sini yang kenal. Oh, gesturnya orang India kalau orang Palembang kalau makan nggak seperti itu geraknya, misalnya kayak tadi dari arca-arca, dari gambar-gambar, pasti ada kayak segala macam, pasti juga dari sumber-sumber kesenian yang masih tumbuh, lagu-lagu, ya kan, tembang-tembang yang ada sini kita lihat, pasti kita akan elaborasi, hingga bayangan sebagai masalah. Ini mungkin kayak sendera tari, tidak terlalu banyak dialog, gitu. Tapi secara bakal nanti dengan gimmick pertunjukan bisa kayak di Thailand kita sudah apa sih hubungannya? Nanti kan akan ketemu tuh Sriwijaya dengan Thailand dan apa ada kemeriahannya mirip-mirip, bikin biografi yang kayak sana. Hingga mungkin ketika kita menemukan satu geografi itu bisa jadi masterpiece yang bisa ketika dipentaskan ketika ada apa, tidak mesti 1 jam, bisa ada beberapa tarian misalnya kalau dicopot gitu, kalau menunjukkan hasil riset kita bersama dari olah gerak dan segala musik gitu.
pasti habis ini akan kita coba dengan etnomusikolog, orang tradisi apa yang banyak. Terima kasih sudah kalau saya sih berharap tadi ya kalau ada grup WA mohon terus biar tadi kita memberikan mungkin sejarah yang ya pasti agar penonton bisa menerima dan tidak ribet, tetapi juga tidak afirmatif, tapi juga ada sesuatu yang betul ya dulu. Oh kayak tadi, oh ternyata ada aduh enggak ada cangkrik udah pasti aduh kuku ada burung barang gitu apa ya karena tadi banyak adunya gimana ya gitu. Adu ayam saya masih oke ya, masih bayang, tapi ternyata ada adu balang kayak apa ya kalau diadu gitu kan kalau bisa kita merekonstruksi coba lalu kan pasti balang itu kayak apa sih sifatnya, kok bisa beradu ternyata dulu ada orang adu balang itu kan bersatu dalam satu adegan misalnya untuk menggambarkan itu dalam konteks misalnya kegembiraan rakyat kan kalau dulu kan jadi nggak halal gitu kan karena bagian dari kegembiraan rakyat. Atau mungkin nanti ternyata ada sendok garpu yang khas mungkin apa gitu, yang dari teman-teman itu. Terima kasih, sangat terbantu sekali saya untuk mendapatkan gambaran besar setelah membaca banyak literatur. Ini lebih detail, lebih semakin mendapatkan. Ya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Agus Nur. Permintaannya Mas Agus Nur saya sampaikan, saya minta izin nanti membuat grup WA karena ada penulis naskah yang banyak bertanya. Saya akan mengintip membaca biar jadi ahli Sriwijaya. Sebelum saya tutup, saya memberi pengumuman nanti malam bapak-bapak sekalian kami undang untuk makan malam sebenarnya di PDPA yang mengundang. Jadi Pak Rapani mohon ditahan sakitnya karena nanti malam itu sebenarnya yang lebih detail Mas Agus Nur pasti nanti istirahat lalu menanyakan ulang. Jadi kami berharap kedatangan sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah bersusah-susah meluangkan waktu datang hari ini dan masih akan kami ganggu beberapa bulan ke depan. Saya mengundang Bapak Dayan untuk menutup acara dari PDPA. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Luar biasa kami sebagai wakil dari tim kota wisata dan dari manajemen dari Pak Sektor kebetulan sudah mohon izin karena memang ada agenda yang harus disiapkan untuk ke Komisi 7 ternyata direksi. Kemudian nanti malam insya Allah kita dinnernya di rumah makan Pondok Kelapa. Mungkin sama dengan yang kemarin. Ya. Nanti ada 2 high taste dilaksanakan. Setelah selesai istirahat sore, mandi-mandi, habis itu kita akan siap-siap ke lokasi. Sekitar pukul 7 juga, 7-8. Boleh, kalau misalnya itu setengah 7 kendaraan sudah siap gitu ya. Oh iya. Setengah 7 kendaraan sudah siap. Jam 7, jam 8 ke malaman. Kemalaman. Ya, nama saya nanti asam lambungnya naik. Ya, cuma itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Buya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya. Atas kalau kami dalam mengelola ini ada kesalahan, kami ada kurang-kurang, kami mohon maaf. Saya bersama tim kami itu Ibu Julita, maaf kemarin disebut sebagai agen travel, bukan, itu tim yang paling penting di grup ini, Ibu Julita, Mbak Ita, Heru, saya. Sebenarnya tadi saya mau meminta Mas Heru untuk membacakan hasilnya, dibaca satu-satu, tapi kayaknya nggak perlu. Kelihatan seperti menutup, nanti kami kirim, silahkan dikoreksi. Dan teman-teman ini yang membantu, tim PDPA. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, kami tunggu nanti malam jam 7. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semua terima kasih. Rokok.